Halo teman-teman, selamat datang kembali ya di channel aku Grand Monolog. Ya teman-teman, kabarnya gimana? Semoga semua selalu sehat, baik, lancar seperti biasa ya teman-teman ya. Iya teman-teman, jadi ini posisi udah sore ya. Jadi aku habis kerja. Sekarang aku mau coba rekam satu konten monolog ya. Habis itu aku mau mandi sore, istirahat malam ya teman-teman ya. Iya, jadi kali ini kita mau bahas tentang film ya teman-teman ya. Teman-teman mungkin pernah tahu ya, ada film ya, film horor ya teman-teman ya, di tahun 99 ya. Judulnya The Sixth Sense ya. Jadi yang diperankan oleh Bruce Willis ya. Mungkin teman-teman pernah tahu atau mungkin teman-teman belum pernah tahu. Aku coba ceritain sedikit ya teman-teman ya. Jadi film The Sixth Sense ini adalah film horor soft ya. Jadi dia mild begitu ya, bukan film horor yang mencekam atau sampai gimana-gimana, enggak ya teman-teman ya. Jadi dia ceritanya ini adalah ada seorang anak indigo ya. Jadi dia punya kemampuan untuk berkomunikasi dengan jin, hantu dan segala macam lah gitu ya. Jadi dia punya gitu kemampuan berkomunikasi. Nah, kira-kira seperti itulah ceritanya ya. Jadi kita mau bahas apa yang di film ini gitu ya. Jadi gini teman-teman ya. Jadi aku mau bilang ya, film The Sixth Sense ini tuh salah satu film yang benar-benar sangat relate gitu dengan kehidupan aku sebagai seorang anak indigo gitu ya, sebagai seorang orang indigo ya teman-teman ya. Jadi apa yang ditampilkan di film ini tuh ada lilet sedikit lah mengenai kehidupan kecil aku juga sebagai seorang indigo. Iya, jadinya ini film cukup sangat memorable buat aku ya, memorable dan sangat aku ingat lah kira-kira film ini gitu, karena ini film yang benar-benar bisa cukup mencitrakan kehidupan seorang anak indigo lah, bagaimana dia dibilang aneh ya, ditolak gitu ya, dia stres, dia pusing, si orang anak ini cerita ke mamanya pun mamanya juga bingung. Nah itu pernah aku alami ya seperti itu ya, tapi bagaimanapun tetap ujung-ujungnya tetap happy ending lah ya, aku anggap sebagai happy ending gitu teman-teman ya. Iya, jadinya ini mohon maaf ya teman-teman ya, ada suara motor ya. Jadinya pertanyaan yang paling utama itu, apakah benar gitu ya seorang manusia itu bisa berkomunikasi dengan hantu jin gitu ya, verbal begitu ya. Jadi kayak ngomong dengan manusia gitu ya, mulutnya berbicara ya, lidahnya bergerak gitu ya. Apakah bisa? Nah, jawabannya itu adalah bisa ya teman-teman ya. Jadi aku pastikan itu bisa, cuma anaknya itu harusnya lebih kecil ya, tidak sebesar yang ada di film itu. Itu kan anaknya itu sekitar mungkin umurnya udah 9 atau 10 tahun ya, atau mungkin 8 tahun. Jadi yang aku harapkan itu adalah anaknya itu lebih kecil, jadi sekitar 3 sampai 5 atau 6 tahun begitu ya teman-teman. Jadi memang benar ya, itu dia bisa berkomunikasi verbal ya, jadi seperti bisa bermain ya, bisa ngobrol dan segala macam ya. Itu memang terjadi ya teman-teman ya, dalam beberapa pengalaman hidup aku melihat sendiri ya teman-teman ya. Iya, tapi ketika orang sudah besar ya, sudah dewasa begitu, atau sudah remaja, sudah dewasa, dia sudah tidak bisa lagi seperti itu teman-teman ya. Jadi tetap bisa ya berkomunikasi ya. Memang ada orang indigo yang bisa berkomunikasi ya, bisa menerima pesan dan menyampaikan pesan, tapi biasanya itu lewat seperti kayak pembacaan pikiran ya teman-teman ya. Jadi kadang-kadang aku sebagai seorang indigo juga bisa menerima pesan dari hantu jin dan segala macam ya, tapi itu dalam bentuk kayak tiba-tiba masuk ke otak aja, kayak apa gitu, meskipun aku tidak punya kemampuan untuk membalas ya, tapi ada orang indigo lain yang bisa membalas ya. Tapi tetap dia tidak bisa melalui verbal mulut ya, seperti berbicara seperti anak kecil itu, tidak bisa lagi ya teman-teman ya. Jadi dia hanya kayak lewat pikiran ya, lewat pikiran gitu, langsung datang langsung masuk. Jadi mungkin seperti telepati gitu ya, langsung gitu. Jadi udah nggak ada mulutnya berbicara gitu, sudah tidak ada teman-teman. Iya, jadinya teman-teman, jawabannya itu adalah bisa ya, soal anak kecil memang bisa seperti itu. Jadi apa yang ditampilkan di film The Sixth Sense itu tuh benar-benar bisa terjadi teman-teman ya. Meskipun harapan aku dan catatan aku adalah harusnya anak itu lebih kecil ya teman-teman ya, mungkin sekitar 3 sampai 6 atau 5 tahun ya teman-teman ya. Jadi ya dia bisa berbicara, berkomunikasi gitu. Nah, terus yang aku mau kasih catatan itu adalah tetap ya, si hantu itu tetap tidak muncul di kaca ya teman-teman ya, tidak muncul di kaca, juga tidak ada bayangannya ya teman-teman. Jadi yang di film itu masih ada ya, jadi itu yang aku kecualikan ya teman-teman ya. Tapi apa yang dia alami ya, kehidupan dia dan segala macam itu benar-benar relate dengan realita yang ada gitu ya. Sebab aku sebagai seorang indigo ya teman-teman ya. Iya, jadinya teman-teman kalau mau nonton film horor ya, film horor tapi bukan horor yang kayak terlalu jauh ya dari kenyataan hidup ya, itu
teman-teman boleh nonton ya The Sixth Sense ini ya. Ini film tahun 99, cukup terkenal ya, lumayan terkenal di masanya ya teman-teman ya. Jadi ending twistnya pun bagus ya, plot twistnya bagus ya. Teman-teman boleh nonton, kalau yang belum nonton boleh nonton ya teman-teman ya. The Sixth Sense ya, yang diperankan oleh Bruce Willis ya, tahun 99 dia filmnya. Jadinya itu rekomendasi lah, bolehlah teman-teman nonton ya, karena itu benar-benar dilihat ke kehidupan aku sebagai seorang indigo, dan menurut aku tidak begitu jauh lah dari kenyataan hidup yang ada gitu, yang terjadi di film itu gitu loh teman-teman. Iya, kalau horor lain kan kita tahu ya, sampai ada yang terlalu berlebihan gitu ya menurut aku ya, yang benar-benar tidak sesuai sekali dengan kenyataan yang ada gitu, kenyataan yang aku alami sebagai seorang indigo gitu teman-teman. Tapi kalau untuk The Sixth Sense ini nggak begitu jauh, jadi layaklah buat ditonton sebagai mungkin sebagai hiburan dan juga sebagai pengetahuan tentang mistis ya, bolehlah teman-teman ya. Jadi ini sutradaranya bagus ya menurut aku ya. Sutradaranya kan orang Asia ya, orang India ya. Jadi memang dia mungkin lebih paham ya mengenai hal seperti ini ya teman-teman ya. Iya, paling seperti itu aja lah untuk video monolog kali ini teman-teman. Teman-teman kalau ada pertanyaan boleh langsung boleh langsung DM aku di IG aku ya, di @glenmonolog, atau teman-teman mau TikTok aku juga boleh ya, di @glenmonolog juga ya teman-teman ya. Teman-teman boleh mungkin boleh subscribe juga boleh like, boleh komen ya teman-teman ya, kalau ada pertanyaan atau apa gitu ya. Iya, terima kasih ya teman-teman ya untuk sempetin waktu bisa untuk menonton video monolog ini ya. Aku belakangan memang agak sibuk ya teman-teman ya, jadi nggak gitu bisa bikin konten juga ya. Cuma sebisa mungkin aku coba tetap ada update ya teman-teman ya. Iya, terima kasih ya teman-teman ya. Sampai jumpa lagi di video aku yang lain ya.